guys, balik lagi dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini kita punya ready stock ya, ada masuk di mobil Mazda. Nah, untuk kali ini warnanya ada di warna merah, yaitu warna yang paling disukai banyak orang ya, dan emang recommended banget ya, karena warna Mazda itu berbeda ya, jadi lebih glossy-glossy gitu. Dan kali ini kita dapatnya ada di tipe CX-9 ya, yang all wheel drive, tipe paling tinggi, kilometernya ada di 12.000 dengan tahun 2021. Buat teman-teman yang pengen tahu dan penasaran dengan review dari secara keseluruhan untuk dari bodinya, mesinnya, interiornya gitu ya, terus juga bagasinya, silakan teman-teman jangan kemana-mana dulu dan stay tune dulu nih ya. Sambil teman-teman stay tune dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe dari channelnya AutoFM TV. Yuk kita langsung review aja ya. Nah, untuk di bagian tampilan depannya, CX-9 ini lebar ya, di bagian utamanya ya, kita bisa lihat di bagian grillnya. Nah, grillnya ini karena sudah model baru, jadi lebih simetris gitu ya, bentuknya lebih dipertegas lagi, dan nggak lupa juga ada logo Mazda di bagian tengahnya yang menonjol ini. Untuk dari kameranya, untuk dari si Mazda CX-9 ini dia sudah disupport dengan kamera 360 ya, sama dia ada kamera di bagian belakang. Jadi di bagian bawah sini, nah ini sudah ada kamera depannya ya, untuk lihat kanan kiri depan belakang ini bisa ya dari kamera depan. Lalu juga untuk di bagian lampu utamanya ini dia sudah LED ya, untuk lightingnya juga sudah warnanya putih, dan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 titik sensor di bagian utamanya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian mesinnya. Kita bahas dulu untuk mesinnya. Oke guys, kita akan bahas untuk mesinnya. Nah, untuk mesinnya ini Mazda CX-9 di bagian peredamnya sudah ada ya teman-teman, dan juga ada kancingannya masing-masing. Dengan untuk dari tuas penyangga kap mesinnya belum yang hidrolik, jadi dia masih yang manual ya teman-teman. Kita akan bahas untuk dari tipe mesinnya. Di sini tipe mesinnya ini dia ada di Skyactiv 2.5 turbo ya, Skyactiv G 2.5 turbo dengan 4 silinder dan juga dengan DOHC 16 volt turbocharge ya teman-teman. Untuk transmisinya dia juga diotomatis dengan kapasitasnya tadi di 2500 cc turbo ya teman-teman, jadi dia sudah turbo. Lalu untuk dari tenaga maksimalnya dia ada di 170 kW ya per 5000 rpm, dan torsi maksimalnya ini dia di 420 Nm per 2000 rpm ya. Untuk transmisinya dia sudah otomatis, dan kalau misalnya nih sedikit informasi untuk dari mobil Mazda CX-9 ini, kalau teman-teman bawa jalan dalam kondisi normal dia menggunakan sistem penggeraknya di all wheel drive ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada sedikit nyalip-nyalip gitu ya, untuk dari sistem penggerak rodanya dia menggunakan yang penggerak roda di belakang. Oke. Untuk dari mesinnya kurang lebih seperti itu, dan bahan bakar yang pasti bensin dengan kapasitas tankinya di 72 liter ya. Oke, kita langsung mau bahas untuk di bagian samping. Oke, kita akan bahas untuk di bagian sampingnya. Selanjutnya untuk bannya, ini bannya dia menggunakan mereknya ada di ZX ya, di ZX dengan tahunnya dia ada di 2020 ya. Lalu untuk ukurannya di 255 per 50, ringnya di 20. Untuk dari velgnya dia one tone aja, satu warna dengan warnanya abu-abu sedikit matte ya. Jadi untuk di bagian velgnya, untuk ground clearance CX-9, apalagi mobil ini tipikal yang SUV, jadi aman banget, tanjakan lumayan tinggi, polisi tidur, terus juga misalnya ada sedikit-sedikit genangan air, mobil ini aman ya guys, karena ground clearance-nya masih tinggi. Nah, spionnya ini dia satu warna dengan bodinya ya, jadi dia tidak warna hitam, dan sudah ada kamera di bawah spionnya. Jadi kamera kanan kiri di bawah spion itu sudah ada, di bagian depan juga sudah ada. Kalau misalnya kita lock ya, kita kunci.
Nah, dia tidak otomatis melipat gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa lipat dulu di bagian interiornya. Oke, untuk di bagian dekat kaca dia tidak ada talang air, jadi dia adanya dengan list warna silver ini sampai ke bagian belakang. Nah, teman-teman bisa lihat ya betapa lebarnya untuk di bagian kacanya saja. Dan untuk dari handle pintunya, ini kan kuncinya di dekat mel ya teman-teman. Kita posisi ini sedang terkunci, coba kita klik, langsung otomatis terbuka. Jadi bukan hanya ada di pintu penumpang saja, di bagian drivernya pun juga sudah ada tombol warna hitam di handle pintunya. Kita klik kembali, dia otomatis terkunci lagi. Jadi lebih memudahkan ya. Sedikit agak lebih dekat aja untuk kuncinya, jadi bisa nyampai sensornya ya. Mazda CX-9 ini dia juga sudah disupport dengan sunroof, electric sunroof. Nanti kita akan coba untuk sunroofnya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian kabinnya lebih lanjut, kita akan bahas untuk di bagian belakang dan bagasinya dulu. Yuk langsung aja. Oke, di bagian belakang kita langsung ya teman-teman. Di bagian atasnya ada shark fin ya, shark fin gitu ya di bagian atasnya. Lalu untuk di bagian bodi belakangnya ini sudah bisa memperlihatkan kalau ini tipikalnya CX-9 ya guys. Jadi besar banget, lebih besar dari CX-5. Terus juga lampunya dia sebenarnya mirip-mirip ya semua untuk lampu dari Mazda itu. Hanya saja ini lampunya sudah warnanya LED ya untuk stop lampnya. Ditambah lagi dia ada emblem ya teman-teman di sebelah kiri mel CX-9 all wheel drive atau AWD, logo Mazdanya, dan juga untuk dari teknologinya di Skyactiv G ya. Untuk listnya ini dia tidak terlalu panjang ya, jadi hanya di bagian tengahnya saja untuk memperlengkap dari si pembagian stop lampnya. Lalu ini ada 1, 2, 3, 4 titik sensor di bagian belakang, plus dia juga ada kamera mundurnya di bagian bawah sini. Oke, kita mau langsung lihat aja untuk di bagian bagasinya. Sudah disupport dengan power back door ya teman-teman, jadi tinggal langsung otomatis naik. Nah, ini porsi dari bagasi belakang CX-9 ya. Jadi memang kalau tidak terpakai sampai 3 kursi atau 3 baris atau 3 row, jadi ini bisa dilipat saja. Dan untuk di bagasinya ini bisa muat banyak barang ya. Kalau standarnya seperti ini, kalau 3 kursinya dinaikkan ya. Kita langsung terlihat di sebelah kanan ada tempat charge-nya, di sebelah kirinya dia tidak ada ya. Ini hanya ada untuk melipat kursi dari kanan dan kirinya itu sendiri. Ini untuk gantungan ya guys ya. Jadi kanan kirinya juga sudah ada tempat gantungnya buat taruh barang. Lalu nah kursinya ini bisa dilipat ya teman-teman. Tuh, jadi seperti ini. Kalau kursinya dilipat memang tidak bisa rata ya sampai mulus. Pasti ada sedikit tanjakannya gitu. Kita mau lihat dulu untuk bagasinya. Bagasinya di sini ban serepnya belum pernah turun, jadi masih bagus. Terus juga masih ada garis lainnya, ada kunci-kuncinya, ada P3K-nya lengkap semua, dongkraknya juga ada ya, jadi masih komplit. Lalu untuk di bagian bagasinya sekian saja, tidak ada lagi. Dan kita mau langsung lanjut untuk review di kabin ya, karena kita mau lihat ada full option tambahan apapun ya di mobil Mazda CX-9 ini. Dan juga kita mau lihat ada apa saja dengan model yang sudah baru ini. Oke, kita langsung review aja ya. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung review untuk di bagian interiornya. Nah, begitu masuk langsung terlihat mewahnya ya teman-teman. Di sini untuk kursi di bagian driver dia sudah electric with memory seat ya. Jadi ini tinggal kita atur saja untuk dari kursinya. Oke, dan untuk di sebelah kursi penumpangnya dia sudah elektrik ya guys, tanpa memory seatnya. Oke, kita langsung ke bagian setirnya. Di sini setirnya dia sudah pastinya dilapisi dengan kulit. Lalu dia ada
pedal shift, dengan kontrol setirnya ya teman-teman. Untuk pengaturannya di sini bisa voice over, terus bisa connect phone. Nanti kita akan kasih lihat. Lalu untuk pengaturan lampunya seperti biasa ya, atau sen kanan kirinya dia posisinya di sebelah kanan. Wiper atau air wiper di sebelah kiri. Dan untuk CX-9 ini dia sudah disupport dengan start stop engine ya teman-teman. Dia sudah disupport dengan start stop engine, jadi tinggal langsung saja. Untuk speedometernya, nah ini dia sudah model yang terbaru speedometernya ya teman-teman. Jadi ini bisa terlihat fitur-fitur yang nanti mau teman-teman jalankan, lane departure-nya, terus juga di sini airbag untuk sopir dan penumpangnya juga semua sudah ada ya teman-teman. Lalu untuk di bagian door trimnya ini dia full warnanya kulit coklat dan ada sedikit wooden panelnya di tombol untuk pembuka dari kacanya ya. Ini untuk lock dan unlock, dan ini juga sudah view kamera 360, bisa langsung dilihat atau bisa langsung ditekan. Terus juga ini bisa eye stop off, jadi teman-teman kalau misalnya nggak pengen start stop terus ya, kondisinya mati nyala bisa dimatikan saja eye stopnya. Untuk buka bagasinya dia juga sudah ada. Dan untuk di bagian speakernya, nah ini speakernya dengan mereknya di Bose ya, Bose Audio Premium dengan 12 speaker yang ada di mobil Mazda CX-9 ini ya. Untuk dashboardnya di sini dia sudah soft touch, dan kameranya ini dia maaf, untuk head unitnya ini dia di ukurannya 9 inch dan sudah disupport dengan touchscreen juga ya. Jadi ini contoh kita buka di entertainnya ini bisa connect ke radio FM, AM, Stitcher, Bluetooth, Apple Car, nah ini bisa ya. Terus untuk navigasinya ini belum disupport, jadi belum nyala navigasi di Jakarta atau Indonesia. Silakan teman-teman bisa langsung datang ke bengkel Mazdanya untuk diaktifkan ya. Jadi dia ada GPS-nya gitu atau memory card-nya. Bisa connect Bluetooth, nanti bisa connect phone juga di mobil tersebut gitu ya. Untuk dari dashboard yang tengah kita akan bahas lagi. Di sini AC-nya masih dingin banget ya, sampai berair seperti ini, jadi masih bagus, kondisinya good, masih oke ya. Lampu hazardnya posisi ada di tengah. Oh iya, untuk kalau posisinya di driver, jadi kalian bisa lihat HUD-nya atau head unit display-nya. Nah ini bisa kelihatan posisinya, tapi harus yang ada di bagian driver ya teman-teman. Jadi bisa lihat kalau kalian lagi injek gas, nanti untuk kilometer per hour-nya itu kelihatan semua ya. Untuk pengaturan dari AC-nya ini dia juga sudah dari bagian bawah sini, dan ini kursi masing-masing ya. Tuh ada coolernya di bagian driver maupun di bagian kursi penumpangnya. Nah ini langsung berasa banget dinginnya ya. Ini dia ada dengan 3 tingkat suhu, dari yang low, middle, sampai yang high. Atau bisa kalian dimatikan aja kalau memang tidak digunakan ya. Untuk dari pengaturan AC-nya bisa di plus minuskan. Jadi ini 1 sampai ke bagian kursi yang paling belakang, di ketiga ya, row ketiga. Untuk ada di bagian depan pengaturan AC, ini juga ada wireless charging ya. Jadi kalau handphonenya sudah support, ini bisa langsung ditaruh saja, nanti dia langsung otomatis baterainya naik ya. Lalu transmisinya dia sudah dengan otomatis ya, dan ini dia ada mode sportnya. Oke, contoh ini lagi mode sport tuh. Jadi hanya 1 mode saja, yaitu normal dan sport ya. Jadi nggak ada mode lain. Kalau teman-teman nggak pengen pakai touchscreen, bisa pakai control pad aja di bagian tengah sini. Bisa tinggal digeser kanan kiri. Bisa langsung tekan tombol ada home, music, terus juga back ya. Parking brake-nya juga sudah otomatis, tinggal langsung dicetek aja atau diturunkan saja ya. Volumenya juga. Nah ini posisinya. Karena pakai radio, jadi suaranya agak sedikit kresek-kresek ya guys. Oke, nah di bagian tengahnya dia juga ada cup holder 2 buah ya, jadi tidak terpisah, dijadikan 1. Untuk buka di box yang ada di tengah, dia dibagi menjadi 2 ya teman-teman nih. Posisinya minimal buka sebelah kanan, di sini sebelah kiri, jadi dia membelah menjadi 2. Ada USB-nya juga, ada aux-nya, bisa tempat charge juga. Boxnya tidak terlalu dalam ya, standar saja untuk di bagian boxnya. Untuk kursinya tadi memang belum bahas ya. Di sini kursinya ini kursi bawaan dari pabrik. Jadi ini jok asli ya, jok asli kulit dengan warnanya di coklat tua. Jadi kelihatannya seperti hitam, tapi ini warnanya di coklat tua. Oke, lanjut untuk di dashboard yang paling ujung. Ini dia sudah ada buku-bukunya, teman-teman. Jadi buku-bukunya ini ada buku manual.
Oke, sebentar Mel kasih lihat. Di sini ada welcome untuk welcome booknya, lalu ada owner manualnya, dia ada warranty informationnya juga. Nah, plus ada dapat aparnya juga ya, nih teman-teman, mini aparnya. Oke, sekarang kita berlanjut ya untuk di bagian atasnya. Di bagian atas Mel ini dia ada sun visor. Sun visornya dengan disupport lampunya juga sudah LED, lampu tengahnya juga pun sama, sudah LED. Ada tempat taruh kacamatanya di bagian tengah sini. Dan ini yang terakhir ya, kita akan coba untuk di electric sunroofnya. Nah, kita coba dulu untuk electric sunroofnya. Tinggal di sekali klik aja, nanti dia langsung otomatis bekerja untuk elektrikalnya ya. Nah, kalau teman-teman hanya mau dibuka sedikit seperti moonroof, tinggal ditekan ke dalam. Nah, dia langsung naik sedikit. Kalau tidak, tinggal turunkan ke bawah kembali. Oke, sudah. Lalu kita tinggal tutup untuk keringnya kalau memang kurang terpakai. Tapi kalau ingin dipakai, tinggal didorong saja secara manual ya. Oke, sekarang kita akan lanjut di bagian kursi penumpang yang ada di kedua, dan kita langsung akan penutupan juga. Oke guys, nah sekarang kita udah di kursi yang di kedua ya, kita langsung mau review aja. Untuk di kursi kedua ini dia ada bagian penengahnya ya, jadi dia sudah ada armrestnya beserta dengan cup holdernya ada 2 buah. Nah ini teman-teman bisa langsung ada juga disupport dengan kabel yang USB ya, jadi ini bisa sambil charge juga, taruh handphone di sini, tapi belum wireless charging ya guys. Nah, jadi kalau bisa sambil santai-santai, nah bisa banget nih main handphone tuh ya. Terus untuk di bagian badannya, ini tuh nggak tegak ya, tapi ini malah enak banget. Terus juga untuk di bagian legroomnya ini masih lebar. Di bagian headroomnya ini masih tinggi ya, jadi nggak mentok sama sekali. Plus ada support lampu baca di bagian tengahnya. Ini benar-benar nyaman sekali ya guys untuk di mobil Mazda CX-9 ini. Terus juga dia sudah ada di bagian depannya ini pengaturan untuk AC-nya ya, di bagian kaki tuh, kaki dan wajah bisa. Terus juga ini masing-masing kursi ada heaternya guys. Nah, kalau yang di depan itu cooler, yang ini heaternya ya, karena warnanya di orange. Kalau cooler warnanya di biru. Keren gitu ya. Kalau misalnya armrestnya kita naikkan, jadi posisi di bagian tengahnya ini lebar, bisa muat sampai 3 orang. Tapi kalau ada armrestnya diturunkan hanya 2 orang saja karena pembatasnya lumayan tinggi ya. Untuk di kursi penumpang belakang dia juga ada keringnya ya tuh. Jadi kalau yang males nih kena matahari bisa tinggal dinaikkan aja keringnya di kanan dan kiri. Untuk di bagian depan tidak ada ya guys, hanya di kursi penumpang kedua saja. Oke, di belakang sama seperti kursi yang ini, cuman tidak ada banyak seperti lampu yang dibagi menjadi 2, itu dia hanya menjadi 1 ya. Untuk lampu tengah atau lampu bacanya, AC-nya juga dia gabung, jadi secara keseluruhan gitu ya. Nah teman-teman, ini Mel sudah selesai review dari mobil Mazda CX-9 AWD all wheel drive tipe paling tinggi ya, tahun 2021, kilometernya di 12 ribuan ya. Buat teman-teman yang pengen tahu untuk harganya, kita buka di 700 jutaan rupiah. Harga untuk make sure-nya kalian bisa langsung cek aja ke websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon aja ke nomor Mel di 08138 94 kali di 077. Nah teman-teman, untuk mobil Mazda yang lagi Autofam punya, khususnya CX-9 hanya 1 unit ini aja, jadi kalian buruan. Kalau misalnya pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai Mazda CX-9 ini, langsung chat aja atau telepon ke nomornya Mel gitu ya. Untuk mobil Mazda lainnya kita ada CX-5 juga, ada ready stock. Lalu untuk teman-teman pengen lihat katalog-katalog lain, bisa langsung nanti WhatsApp ke nomor Mel aja gitu ya. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai review dari mobil Mazda CX-9 ini. Jangan lupa untuk support terus dari channelnya Autofam TV. Thank you so much yang udah support dengan cara like, comment, share, dan subscribe untuk dari channelnya Autofam TV gitu ya. Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review mobil selanjutnya. Nanti kita akan kedatangan tamu-tamu mobil lain lagi yang lebih keren, lebih unik, dan pastinya nyaman buat teman-teman semua gitu ya. Sampai jumpa lagi sama Mel di review Autofam selanjutnya. Bye-bye.